Ini kita sudah masuk kelas kita yang keempat. Dalam bagian keempat ini kita sampai Roma pasal 1 ayat 18. Mari kita membuka surat Roma dalam kelas yang keempat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam bagian yang sudah lalu, boleh. Kita coba membaca surat Roma pasal 1 ayat 18. Jadi kalau ada bagian-bagian yang kurang jelas, mari kita sama-sama mengambil yang jelasnya saja. Yang tidak jelasnya kita lewatkan. Ya. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 18. Dalam bagian ini judulnya hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Allah menghukum kefasikan dan kelaliman. Ada dua kata di sini. Apakah kita mengerti maksudnya Allah menghukum orang ataupun atas kefasikan dan kelaliman manusia? Apa artinya itu? Nah, mari kita baca 18. Nanti kita dapat dalam cerita ini apa artinya fasik, apa artinya lalim. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi Anda coba waktu menerjemahkan surat Roma ini, dalam bahasa Indonesia dipakainya kefasikan dan kelaliman manusia. Ya. Anda bisa bandingkan dengan apa yang diterjemahkan kefasikan dan kelaliman dalam bahasa yang lain. Dan Allah murka. Ya. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kelalimannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Paulus memakai kata mereka. Maka dalam bagian ini Paulus tidak ikut. Nah, makanya tadi saya coba melihat terjemahannya ini, apa yang lebih cocok. Saya baca lagi ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Paulus seperti menceritakan orang lain. Maka dia katakan mereka itu tidak ikut Paulus. Nah, ayat 23 lagi umpamanya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang fana. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sekarang masuk 24, karena itu. Nah, ini agak sedikit sulit
dalam penterjemahan Alkitabnya. Tapi kalau boleh mungkin apa yang bisa kita dapat, bisa. Jadi kalau di sini mereka itu menunjukkan Paulus tidak ikut dalam cerita ini. Orang lain yang diceritakannya. Ya. Baru ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga. Barusan Paulus di dalam pasal 1 menceritakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Aku berutang Injil. Aku berutang karena kasih karunia Allah. Aku di mana-mana dapat menyampaikan kasih karunia Allah. Tetapi dalam ayat 18 dia berbicara soal murka Allah. Sebab murka Allah nyata dari surga. Bagaimana murka Allah yang nyata dari surga dalam ayat 18 ini sampai ayat 32. Jadi Paulus bisa menceritakan tentang kasih Allah, tentang Injil itu kekuatan Allah, tetapi Paulus juga tidak lupa menyampaikan murka Allah nyata dari sorga atas orang. Jadi waktu saya membaca ini seolah-olah saya mulai memikirkan sebahagian, kalau Paulus ini memiliki pikiran misi, maka di dalam pikirannya bagaimanakah tanah, ladang, kemana Injil itu akan ditaburkan. Seperti seorang penabur, kata Tuhan Yesus, ada yang benih jatuh di pinggir jalan katanya, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang baik. Jadi kalau kita baca mulai 18 ini nanti sampai pasal 3, itu menunjukkan keadaan di ladang misi, di mana orang yang menerima Injil ini seperti ini keadaannya sebelum Injil sampai ke tengah-tengah mereka. Maka dia tidak lupa menyatakan sebab murka Allah nyata. Jadi kita tidak boleh juga lupa bahwa Allah itu memang kasih. Tapi tidak juga bisa kita lupa Allah itu juga murka. Jadi Paulus tidak berat sebelah, hanya menekankan kasih Allah tiap hari, tetapi dia menekankan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi kalau kita katakan manusia yang fasik dan manusia yang lalim, yang kita maksudkan itu manusia yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah? Ini menjelaskan orang lalim dan orang fasik itu siapa. Saya ulangi, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Jadi orang fasik dan orang lalim ini nyata Allah bagi mereka, tetapi tidak mempermuliakan Allah sebagaimana Allah seharusnya dan tidak mengucap syukur kepadanya. Nah, ini yang pertama kita renungkan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Bagaimana caranya Allah menyatakannya kepada mereka? Ayat 20. Makanya dalam bagian ini Allah menyatakan dirinya dalam ciptaannya. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Allah yang tidak kelihatan itu, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.
Maka dimasukkannya mereka di sini orang yang bukan orang Yahudi, yang bukan umat Israel, yang menerima pernyataan Allah hanya dari alam semesta ini. Jadi kalau dalam dunia teologi seringkali ini dinyatakan nature theology, alam. Mazmur 19 ayat 2. Ya, segala ciptaan Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi ini alasan Paulus. Makanya dia murka kepada tanah yang begini gerupnya. Ya. Baru dikatakannya ayat 21 kembali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Mereka tahu Allah dari segala yang diciptakannya. Karena semua orang harus melihat kalau ada yang jadi, kan pasti ada yang membuatnya. Seperti kalau kita melihat rumah di hutan umpamanya. Walaupun kita tidak lihat ada orang di hutan itu, tapi dalam bayangan kita ada orang yang membuat rumah ini pasti ada orangnya. Nah, Paulus begitulah dia menyatakan teologi alam. Allah dikenal dari segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi walaupun mereka tahu bahwa ada Allah sesuai dengan ciptaannya ini, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Itulah yang dimaksudkan sejauh saya mengerti adalah orang fasik dan orang lalim. Kalau dalam bahasa terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, orang fasik itu seringkali dikatakannya orang yang tidak beragama. Iya, itu diterjemahkannya orang fasik. Tetapi orang jahat ini dia melakukan kejahatan tingkah laku dalam bentuk moral. Nah, makanya Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Sebelum datang hukum Taurat, Allah menyatakan dirinya dari segala sesuatu yang diciptakannya, langit dan bumi, menceritakan kemuliaan Allah, kata si pemazmur. Ya, makanya langit dan bumi menceritakan bahwa ada Allah yang sesungguhnya. Tetapi karena mereka orang fasik dan orang lalim, mereka tidak memuliakan Dia sebagaimana seharusnya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Inilah yang dapat kita mengerti kefasikan dan kelaliman, sehingga murka Allah nyata dari surga kepada orang yang demikian. Baru ayat 24, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah, digantikannya kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar, penyembahan berhala. Ya, makanya dalam tulisan itu saya buat cerita umat Israel. Itu dari kitab Keluaran pasal 32. Allah sudah menyatakan dirinya kepada umat Israel selama di Mesir. Bagaimana Allah membuat mereka keluar dari Mesir, bagaimana Allah membawa mereka sampai di Gunung Sinai. Itulah Allah yang benar, yang kepadanya umat Israel harus mengucap syukur dan beribadah kepadanya, dan tingkah laku dan moral mereka harus sesuai dengan sifat Allahnya itu. Tetapi mereka menggantikan itu. Di dalam kitab Keluaran pasal 32, mereka menggantikan Allahnya itu dengan anak lembu emas. Mari kita baca ceritanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa
mengundur-undur turun dari gunung itu. Maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Musa. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hei Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Betulkah? Betulkah anak lembu emas ini yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Inilah orang ini sudah menjadi pasif, menggantikan kemuliaan Allah yang begitu besar tadi, bisa membawa umat Israel keluar. Dan dikatakannya lagi, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Apa yang terjadi? Yang terjadi ayat 10. Oleh sebab itu, oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Terhadap engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Kata itu mungkin sama. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, karena mereka sudah menggantikan Allah yang membawa mereka tadi keluar dari Mesir, digantikannya dengan anak lembu emas. Makanya dalam cerita ini Paulus tidak ikut. Dia senantiasa mengatakan mereka ini tahu tentang Allah, tetapi digantikannya kemuliaan Allah itu dengan berhala mereka, sama dengan orang Israel, di mana mereka melihat kemuliaan Allah yang begitu besar. Karena Musa terlambat dari Gunung Sinai turun, digantikannya kemuliaan Allah yang sudah mereka lihat selama mereka berjalan dari tanah Mesir menuju Gunung Sinai dengan anak lembu emas. Itulah kefasikan umat Israel, dan inilah kefasikan orang yang mengenal Allah dengan ciptaannya. Tetapi orang ini menggantikan kemuliaan Allah tadi dengan ciptaannya sendiri. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah. Patung, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Itulah sebabnya tadi di Gunung Sinai murka Allah kepada umat Israel, karena mereka menggantikan kemuliaan Allah yang begitu berkuasa dengan anak lembu emas itu, dan kepadanya lah mereka memberikan persembahan, dan kepadanya lah mereka bersyukur dan beribadah. Allah itu murka. Di sini sama. Tapi bagaimana bentuk murka Allah? Jadi kalau dalam ladang misi Paulus tadi sudah dibayangkannya penyembahan berhala inilah, maka dikatakannya mereka bahwa aku akan berangkat ke Spanyol. Karena ini dalam konsep misi, Paulus menceritakan keadaan di ladang misi yang bukan umat Israel. Mereka mengenal Allah, dalam pikiran mereka dinyatakan oleh Allah dengan ciptaannya.
Tetapi mereka tidak mempermuliakan Allah sebagaimana seharusnya, tapi mereka membuat patung dan berhala-berhala. Apa yang dibuat oleh tangan manusia, itulah yang mereka sembah, dan kepadanya lah mereka memberi kemuliaan. Allah murka. Hanya tadi dari satu sisi, bagaimana orang Roma membaca firman ini? Mungkin orang Roma katakan, ya ini bukan untuk kita, tapi ini untuk orang yang tidak beragama seperti orang-orang lain, seperti orang Rom. Kita ini kan orang Israel. Maka Paulus katakan mereka itu seolah-olah orang Roma yang menerima surat ini tidak ada di dalamnya. Makanya kalau dalam konsep misi Paulus tadi, supaya orang Roma tahu, murka Allah akan menimpa orang-orang yang tidak memiliki Taurat. Tetapi nyatanya Allah sama mereka dari ciptaannya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, dan mereka menggantikan dengan patung-patung, dengan yang panah, dengan binatang-binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang yang menjalar, dan kesanalah mereka menyembah. Inilah alasannya Allah itu murka. Baik, saya baca satu lagi, tapi itu juga dengan backgroundnya. Yeremia pasal 2, ayatnya yang ke-11. Saya tulis, saya kira di dalam bahan kuliah kita. Yeremia pasal 2 ayat 11, saya baca. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertekunlah atas hal itu, hai langit, menggigilah dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Orang Israel berbuat demikian, menggantikan Allah yang bukan Allah dengan anak lembu emas yang mereka yang buat, mereka yang angkat, tetapi kepadanya mereka beribadah. Demikianlah orang yang tidak beragama ini. Itu yang dimaksudkan tadi orang fasik di dalam terjemahan yang lain dalam surat Roma. Maka Allah murka kepadanya. Jadi marilah kita merenungkannya. Sebagai misioneri Paulus, dia berani mengatakan Allah itu murka. Kita harus memegang perkataan ini. Karena kalau kita hanya terus mengungkapkan tentang kasih Allah, tapi kita tidak menyatakan murka Allah, maka kita pengkhotbah yang palsu. Kita sudah menyatakan ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Baik, kita lanjutkan ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah menyerahkan kepada kecemaran secara moral, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Bukan kejahatan pembunuhan, tetapi dalam tubuh yang mencemarkan. Inilah murka Allah. Kalau murka Allah di dalam kitab Nuh, Allah murka melenyapkan semua penduduk kecuali kecuali Nuh. Waktu Allah murka kepada Adam, tanah ini yang dikutuk. Waktu Allah murka kepada Kain, dia hidup semakin sengsara. Tetapi dalam cerita ini, bagi mereka yang mengenal Allah dari ciptaannya, tetapi mereka membuat berhala-berhala dan tidak memuliakan Allah yang menciptakan itu, Allah murka.
dan jenis murkanya kepada mereka, itulah mulai dari ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Keinginan hati di sini ada bagian yang mereka terjemahkan, dibiarkan Allah hatinya yang jahat ini merajalela dalam tingkah lakunya. Dibiarkannya keinginannya yang jahat ini merajalela di dalam hatinya, tidak disetop Allah lagi. Itu yang dimaksudkannya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25 itu sisipan. Mari kita baca 25. Sebenarnya yang paling gampang bacanya 24, lari kita ke ayat 26. Tetapi 25 masih ada sisipannya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk, dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Diulanginya ayat 24 ini dengan ayat yang ke-23. Penyembahan berhala yang diciptakan Allah, itulah yang disembah mereka. Maka kalau Anda baca ayat 24 langsung pindah ke ayat 26, jauh lebih gampang mengertikannya. Ayat 23 langsung baca sampai ayat 24. Mari kita coba. Saya baca 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, patung berhala, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sebab mereka, ayat 25 ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk, dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesiuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jelaskah bagi Anda murka Allah dalam cerita ini kepada orang yang mengenal Allah dari ciptaannya, tetapi tidak memuliakan Allah sebagaimana harusnya? Maka sekarang, sebagaimana seharusnya mereka tidak melakukan lagi. Yang seharusnya kita menyembah pencipta kita, itu yang seharusnya. Tetapi yang tidak seharusnya, seperti umat Israel tadi, dibuatnya anak lembu emas dan itu disembahnya. Itu tidak seharusnya lagi. Karena bukan Allah anak lembu emas tadi yang menolong mereka. Maka seharusnya lah mereka mau menyembah Allah yang sudah menolong mereka. Sehingga hidup mereka di dalam cerita ini, hidup yang tidak seharusnya lagi. Itu yang paling menarik sama kita. Seharusnya bagaimana? Laki-laki kawin dengan perempuan. Itulah yang seharusnya. Tetapi karena mereka tidak lagi melakukan bagaimana seharusnya kepada Allah, mereka sudah lakukan seharusnya Allah yang disembah. Tetapi mereka sudah menyembah patung-patung yang dibuat tangan mereka, binatang-binatang yang menjalar, dan sebagainya, sehingga mereka juga hidup
di dalam hawa nafsu yang memalukan, yang akhirnya mereka melakukan juga yang tidak sewajarnya lagi. Ya, saya baca sekali lagi ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Apa maksudnya di sini mencemarkan? Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Apa yang memalukan? Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Apa yang tak wajar? Nanti bisa kita jumpa. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesiuman laki-laki dengan laki-laki, kan tidak wajar lagi. Dan karena itu mereka menerima murka Allah tadi. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka itu. Di mana mereka sesat? Satu, kenal mereka Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi sesat mereka tidak mempermuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Mereka menyembah berhala-berhala, apa yang diciptakan itu mereka buat menjadi Allah mereka. Contohnya tadi sudah jelas di dalam Keluaran pasal 32, umat Israel sudah tersesat. Yang membawa Allah dari tanah Mesir keluar, sekarang dibuatnya anak lembu emas, dan kepadanya lah mereka beribadah. Karena kesesatan itu, pikiran juga sudah menjadi sesat. Pikiran juga sudah menjadi tidak wajar lagi. Ya, itulah sebabnya di sini. Itulah makanya mungkin Anda akan berani lebih mengungkapkannya, ya. Mungkin lebih berani. Kurasa inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Murka Allah nyata dari sorga, bukan dalam menghukum air bah, bukan dalam mengutuk dunia ini supaya kita mencari makan sulit. Bukan seperti Hawa, dia akan sulit melahirkan. Tetapi murka Allah yang nyata di sini itu dalam cara berpikir. Itu dalam cara berpikir keinginan hati. Hawa nafsu yang tidak sewajarnya. Persetubuhan istri-istri dengan istri-istri. Kan tidak wajar. Iya, mungkin Anda tahu artinya kalau istri-istri bersetubuh dengan istri-istri. Perempuan bersetubuh dengan perempuan. Demikian juga laki-laki bukan lagi bersetubuh dengan istrinya, tetapi laki-laki juga mencari persetubuhan yang tidak wajar dengan laki-laki yang lain. Bolehkah kita ambil? Inilah jenis murka Allah yang diungkapkan Paulus kepada jemaat Roma pada waktu itu. Makanya beban Injil yang akan memperbarui cara orang berpikir inilah yang dibawa oleh Paulus. Maka dia katakan Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang demikian. Karena dia tidak bisa mundur, karena Allah yang menyerahkannya kepada keinginan, karena dia tidak wajar dalam ibadahnya kepada Allah, digantikannya kepada berhala-berhala. Ini yang Paulus ungkapkan dalam misinya ini. Dan karena itulah mungkin dia ingin ke Spanyol. Dan sebelum sampai ke Spanyol, singgahlah dia dulu di Roma untuk membagikan berkat rohani yang ada di dalam hati Paulus. Bagaimanakah keadaan dunia ini? Kemungkinannya keadaan dunia pada waktu itu dalam diri Paulus itu adalah mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi. Dan umat Israel ada dalam keadaan kesulitan.
Dan orang Israel yang sudah percaya dan yang sudah mengikut Yesus ada dalam aniaya pada abad pertama. Tetapi dia juga tidak lupa melihat bangsa-bangsa yang lain, di mana bangsa yang lain mengenal Allah dari ciptaannya karena mereka tidak punya hukum Taurat. Tetapi Allah menyatakan diri kepada mereka lewat ciptaannya. Tapi orang yang demikian ini tidak mempermuliakan Allah sebagaimana seharusnya menyembah kepada penciptanya. Tetapi orang yang punya latar belakang seperti ini kok beribadah kepada buatan tangannya sendiri. Maka Allah menjadi murka dari sorga. Caranya Allah murka dari sorga itulah berbicara soal keinginan hati, hawa nafsu yang memalukan, apalagi pikiran sudah menjadi bodoh. Nah, inilah yang bisa kita mungkin mengerti dalam kuliah yang keempat ini. Jadi dari mana datangnya pikiran yang sehat? Pasti Anda ingat, oh pantaslah Paulus katakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini cara berpikir. Ini rangsangan hawa nafsu dan keinginan yang sudah tidak sewajarnya lagi. Itulah murka Allah yang diungkapkannya di sini. Ya, karena mereka tidak merasa perlu mengenal Allah dan Allah mengubah hati mereka. Mungkin Anda langsung teringat akan hatinya Nebukadnezar. Tahu ya Nebukadnezar ya? Hatinya berubah menjadi hati binatang ya. Akhirnya dia makan rumput. Kalau saya tidak salah itu 7 tahun ya. Jadi hati kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Allah menyerahkan hati kita ini kepada keinginan kita yang tidak wajar, tidak mungkin lagi ada remnya. Makanya kalau di dalam hati Firaun, Anda ingat itu. Allah mengeraskan hati Firaun, Anda ingat itu. Sehingga Firaun tidak pernah bisa mundur sampai binasa semua militernya di Laut Merah, termasuk anaknya sendiri harus mati. Tetapi hatinya tidak pernah berubah, senantiasa mau membinasakan umat Israel walaupun dia sudah melihat hukuman yang begitu dahsyat menimpa dirinya. Allah menyerahkan keinginan hati manusia. Itulah hukuman yang paling besar dalam cerita ini, bukan neraka. Bukan kematian secara jasmani, bukan kemiskinan harus dengan keluh kesah kita cari makan, bukan di sini. Hukuman yang murka Allah nyata itulah keinginan yang tidak wajar lagi. Inilah berita. Inilah kalau yang lain kita katakan semua orang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Malam ini kita dengar bukan itu. Malam ini kita dengar hati orang, keinginan hati dan hawa nafsu yang memalukan. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang sia-sia itu. Itu di sini murka Allah. Jadi kalau demikian bagaimana jalan keluarnya? Karena pasti tadi itu ya. Makanya di atas kita tahu Injil itu, aku memiliki keyakinan yang kokoh, kan itu kata Paulus ya, bahwa Injil inilah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa yang ada dalam Kristus dia menjadi ciptaan yang baru. Jumpa nanti Anda lagi Roma pasal 8. Siapa yang ada di dalam Kristus dia tidak perlu lagi menjalani hukuman, karena sudah dia kembali kepada yang sewajarnya. Dia sudah kembali kepada sewajarnya. Apa kembali kepada sewajarnya? Menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sudah ke situ dia beribadah
sudah wajar Allahnya karena dia sudah bertobat, menerima apa yang dibuat Allah secara wajar, kembali dia ke dalam jalan yang wajar, maka pikirannya pun menjadi sehat dan wajarlah hidupnya. Inilah yang mungkin bisa kita mengerti dalam bagian ini. Jadi mungkin Anda akan tanyakan, loh, ada lesbian, ada lagi homoseksual. Kalau begitu bagaimana jalan keluarnya? Kalau dari cerita ini jawabnya. Di mana jawabnya? Wajar. Kan itu tadi maksudnya. Kalau kita wajar menyembah Allah yang benar sebagaimana jalan yang ditetapkannya, maka cara kita berpikir pun menjadi wajar. Maka tingkah laku kita dalam hawa nafsu dan dalam keinginan juga menjadi wajar. Tapi kalau kita tidak wajar dalam ibadah kita kepada Allah, kita buat sendiri Allah kita, ya, maka kita juga tidak akan wajar dalam keinginan hati kita. Dan kita juga tidak akan wajar dalam seks kita dalam hidup. Secara wajar laki-laki dengan perempuan itulah yang ditetapkan Allah dalam hubungan seks. Tetapi karena tidak wajar laki-laki dengan laki-laki hubungan seks, itu tidak wajar dalam penciptaan. Dan itulah juga tidak wajar kalau perempuan dengan perempuan, itu juga tidak wajar. Jadi kalau manusia tadi tidak wajar dalam ibadahnya sebagaimana seharusnya memuliakan Allah penciptanya itu, maka keinginannya juga, maka hawa nafsunya juga akan menjadi wajar. Saya tidak katakan Anda bertobat. Kita tidak katakan aku mau terima Tuhan Yesus, tidak. Yang kita akan katakan, wajarkah ibadahku beribadah kepada penciptaku? Kalau hubunganku dengan Allahku wajar. Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya, wajar. Maka kita kembali juga dalam keinginan hati kita, dalam keinginan hawa nafsu kita menjadi wajar. Mungkin kata itulah yang bisa kita ingat dalam cerita ini. Kita lanjutkan satu bagian lagi. Ya, tadi saya sudah lihat tadi, tapi saya senang kalau saya baca ya, karena saya waktu mempersiapkan kelas ini sekali ini, biasanya Paulus sangat sensitif dia mengajar. Sangat sistematika, terperinci. Tapi dalam bagian ini sepertinya nggak terperinci. Termasuk bagian menerjemahkannya saja begitu sulit untuk dimengerti. Makanya kita baca lagi. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga. Jelas ya, kita kenal Allah yang murka. Segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa artinya menindas? Gampang kita mengerti. Sudah ditindas umat Israel. Allah yang membawa mereka dari Mesir, sudah mereka tindas dengan anak lembu emasnya itu. Kalau boleh kita katakan, ditiadakannya Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi dibuatnya anak lembu emas menjadi Allahnya sendiri. Ini yang dimaksudkan di sini, ditindasnya Allah yang benar dengan berhalanya itu. Karena itulah makanya Allah juga menyatakan diri bahwa dia masih berkuasa walaupun ditindas. Diserahkannya keinginan hati mereka yang tidak bisa lagi mereka kendalikan. Ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Bagaimana caranya? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Harus mereka melihat bagaimana hebatnya yang menciptakan langit dan bumi, yang begitu besarnya bumi ini.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah dalam ciptaan itu, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Jadi semua murka Allah dalam cerita ini menyangkut soal pikiran. Pikiran mereka telah menjadi sia-sia. Itulah murka Allah. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Murka Allah sehubungan dengan hati dan pikiran yang gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa dia katakan bodoh? Katakan sajalah contohnya umat Israel. Kenapa mereka katakan bodoh? Bisakah anak lembu emas ini mengeringkan laut merah yang dalam pengalaman hidup mereka? Kan sudah bodoh dia itu. Mungkinkah anak lembu emas ini membebaskan mereka dari tangan Firaun? Mungkinkah anak lembu emas ini memberikan roti makanan kepada mereka tiap hari? Bukankah mereka itu sudah menjadi bodoh? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang melata. Inilah penyembahan berhala. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Datanglah hukuman. Allah menyerahkan sehingga pikiran mereka menjadi cemar. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sesudah pikiran cemar, sesudah pikiran bodoh, sesudah pikiran menjadi sia-sia, sesudah hati menjadi gelap, datanglah menjadi cemar tubuh mereka. Di mana cemarnya? Itulah yang dibawa. Ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Allah juga punya hak. Kalau mereka ini punya hak menukar Allahnya dengan yang dibuat di dalam tangan mereka, maka Allah juga punya hak dan punya kuasa mengubah supaya pikiran mereka dalam yang sia-sia. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Dengan demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka. Sehingga mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemisiuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sesat mereka menyembah Allah. Sekarang sesat mereka dalam perjalanan cara berpikir dan dalam keinginan dan dalam hawa nafsu. Sesat. Tidak melakukan sebagaimana sewajarnya yang Allah sudah ciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Jelas ya? Jadi inilah murka Allah. Ayatnya 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini lainnya, ini sudah beda. Ini yang kedua. Tadi mereka kenal Allah, tetapi mereka menukarkan Allahnya dengan berhala-berhala. Yang di bawah ini lain sedikit. Ayat 28 ini. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini tahu Allah. Dia tidak menyembah berhala. Tetapi dia tidak merasa perlu mengenal Allah. Dia bisa hidup dari dirinya sendiri. Berbeda di sini. Kalau yang ini tadi tahu dia Allah pencipta, akhirnya dibuatnya berhala-berhalanya.
Tetapi ayat 28 ini yang diungkapkan oleh Paulus, orangnya berbeda lagi. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Tidak bersangkut paut dengan keinginan. Tidak bersangkut paut dengan hawa nafsu. Tetapi ini bersangkut paut dengan pikiran yang terkutuk. Sehingga ada perselisihan, ada tipu muslihat, ada kejahatan, ada keserakahan. Ini diberikan Allah kepada orang yang tidak merasa perlu mengakui Allah. Dia mau berdiri sendiri, Allah tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Inilah dosa di mana Paulus akan menuju Spanyol. Inilah ladang misi, inilah tanah di mana nanti Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Di sini ada orang yang tidak merasa perlu mengakui dan tidak merasa perlu Allah. Dia bisa hidup sebatang kara di bumi ini, tidak dipengaruhi oleh Allah, dia bisa sukses. Maka Allah menyerahkan dia kepada pikiran yang terkutuk. Pikiran terkutuk itu ialah yang tidak pantas juga. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, kecelakahan, dan kebusukan. Penuh dengan kedengkian, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Baru disambungnya lagi, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Kembali lagi, tidak wajar ya. Seharusnya kita akan taat kepada orang tua. Tapi karena tidak merasa perlu mengakui Allah, akhirnya muncul juga tidak wajar. Akhirnya kita juga tidak taat kepada orang tua. Ayat 31. Tidak berakal, tidak setia. Makanya orang yang tidak mengakui Allah dalam semua perjanjiannya, ya bisa iya, bisa tidak, ya tidak setia dia kepada perjanjian itu. Tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Inilah orang yang tidak merasa perlu Allah di dalam dirinya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Ini mungkin sudah sebahagian ada hukum Tauratnya. Karena kalau dalam hukum Taurat tidak taat kepada orang tua itu kan dihukum mati ya. Jadi ini mungkin Paulus sudah mulai masuk sedikit bahwa ada orang-orang Israel yang tahu hukum Taurat, makanya diungkapkannya di sini. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, belum dikatakannya penuh hukum Taurat. Karena nanti pasal 2 sudah masuk dalam orang yang memiliki hukum Taurat tapi tidak mentaatinya. Yang ini yang mengenal Allah dari ciptaannya tapi tidak mempermuliakan Allah. Dari ayat 32 ini sudah hampir memasuki pasal 2 dari Roma. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Tahu mereka itu, barang anak-anak di tengah-tengah umat Israel, kalau dia tidak mentaati orang tuanya, itu dibawa kepada ketua-ketua, penetua mereka, dan mereka dilempari sampai mati kalau ada anak yang tidak mendengarkan orang tuanya. Maka di sini melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mereka itu setuju dengan melakukan apa yang dikatakan tadi, kecongkakan, kesombongan, kepandaian dan sebagainya. Oh, mereka mengaminkan
Memang masih kita di dunia ini, nggak mungkin kita berubah. Mereka melakukan hal yang demikian. Jadi bisa kita mengenal apa yang mau Paulus katakan sebelum dia masuk nanti bangsa Israel pada pasal 2. Bagaimana ladang misi yang harus dihadapi? Bagaimana orang-orang yang akan mendengarkan kalau nanti Paulus mulai mengabarkan Injil? Makanya kita sangat sederhana tahu ya, semua orang sudah berdosa. Tapi bagaimana jenisnya dosa itu sebelum sampai kepada pasal waktu Paulus katakan semua orang sudah berdosa. Ini diuraikannya dengan mendetail semua orang berdosa itu bagaimana. Orang berdosa itu salah satu tahu Allah, tapi tidak memuliakan Allah sebagaimana seharusnya. Bagaimana orang berdosa itu tidak mau mengakui adanya Allah. Jadi Allah telah menyerahkan mukanya kepada orang itu. Nah, jadi kalau kita bisa melihat nanti disimpulkan pada pasal 3, semua orang telah berbuat dosa karena sebelumnya sudah dijelaskan. Dosa orang yang tidak memiliki Taurat dan dosa orang yang memiliki Taurat. Maka di sini dalam bagian ini Paulus mengungkapkan, aku berhutang kepada orang Rom, aku berhutang kepada orang terpelajar, katanya ya. Nah, sekarang dia ungkapkan dosa setiap golongan manusia. Jadi golongan manusia yang mengakui pencipta, tetapi dosa mereka umumnya tidak mengakui penciptanya, tapi dibuatnyalah penyembahan berhalanya. Murka Allah nyata kepada mereka dalam hal keinginan, dalam hal hawa nafsu yang tidak wajar mereka melakukannya. Tapi kalau ada lagi orang tanah di mana orang ini tidak mengakui adanya Allah, makanya kalau kita melihat bagaimana ladangnya misi itu, waktu Tuhan Yesus menceritakan jenis tanah, sekarang seolah-olah Paulus mengungkapkan jenis tanah kemana Injil akan diberitakan, kurang lebih seperti ini. Ada orang yang tidak mau mengakui Allah, sehingga Allah menyerahkan pikirannya kepada pikiran yang terkutuk. Maka ada pepatah kita, berulang kali kita menyesal, tetapi tidak pernah terjadi pertobatan yang benar karena tidak ada kuasa dalam diri kita untuk mengubah hidup kita. Itulah alasannya. Maka Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, karena butuh kuasa untuk mengubah keinginan, butuh kuasa untuk mengubah hawa nafsu yang tidak wajar menjadi wajar. Kita butuh kuasa, pikiran-pikiran yang terkutuk bisa berubah menjadi pikiran-pikiran damai sejahtera oleh buah Roh Kudus. Benarlah, Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, karena dengan kedatangan Kristus di dalam hidup orang seperti ini, keinginan dan hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang akan terkutuk akan dikuduskan oleh darah Kristus. Maka dia tidak perlu lagi menjalani hukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena siapa yang ada dalam Kristus tadi menjadi ciptaan yang baru. Itu yang lama sudah berlalu, kutuk Allah sudah diangkat daripadanya. Makanya damai sejahtera akan turun atas orang itu, berubah. Inilah yang bisa kita tafsirkan ayat 18 ini sampai ayat 32. Dalam segi misi kita melihat inilah ladang bagaimana misi yang akan diberitakan oleh Paulus, di mana Yesus nanti akan diberitakan untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Oleh karena kasih karunia Allah sendiri, pikiran yang sia-sia tadi, hawa nafsu yang tidak wajar tadi, pikiran yang terkutuk tadi bisa berubah.
Baik, sampai di sini yang bisa kita bersama-sama malam ini. Kalau Tuhan izinkan kita lanjutkan pada pasal 2. Secara garis besarnya pasal 1 ayat 18 tadi sampai pasal 3 ayat 20. Mungkin Anda akan melihat semuanya menceritakan tentang jenis-jenis dosa. Bisa Anda melihat cerita tentang tanah, keadaan manusia, dan sesudah itu nanti masuk dia dalam kasih karunia keselamatan Injil Yesus Kristus. Mulai dari pasal 1 ayat 18, inilah semua penyakit manusia yang akan ditebus oleh darah Kristus untuk mengubah sehingga menjadi wajar hidupnya di bumi ini. Maka kedatangan Kristus akan merombak yang tidak wajar menjadi wajar. Pikiran terkutuk menjadi pikiran yang menghasilkan buah Roh Kudus, damai sejahtera di dalam hati orang itu. Kami akhiri kelas kita dengan berdoa. Kami datang mengucap syukur, ada bagian walaupun sulit. Tapi boleh kami melihat Paulus sedang mengungkapkan keadaan manusia yang tidak memiliki Taurat. Tetapi kepada mereka juga nyata Allah dari ciptaannya. Hanya tidak memuliakan Allah, tetapi membuat berhala-berhala. Mereka menggantikan yang wajar. Allah yang wajar disembah, tetapi mereka menyembah binatang-binatang menjalar dan juga buatan tangan manusia dan patung-patung yang menyerupai manusia. Inilah yang tidak wajar. Walaupun mengetahui pencipta, tapi tidak bersyukur kepadanya. Sama dengan umat Israel telah melihat kemuliaan Allah, tetapi mereka membuat anak lembu emas yang tidak wajar untuk disembah. Kami berdoa supaya Roh Kudus menunjukkan di mana ketidakwajaran kami hidup. Kalau kami telah wajar menyembah Allah kami yang benar, Injil itulah kekuatan Allah di mana dosa kami dapat diampuni. Maka keinginan dan hawa nafsu kami dan cara terkutuk, cara kami berpikir sudah diwajarkan kembali oleh Kristus meluruskan pikiran kami yang sia-sia. Berbicaralah Tuhan kami Yesus, sudah kami mendengar bagaimana keadaan di mana ladang misi nanti Injil diberitakan. Inilah hati manusia yang boleh kami tangkap malam ini. Terpujilah namamu, Allah kami, yang juga Allah yang murka, tetapi Allah yang memberikan jalan keselamatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.